Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Pada pertemuan kali ini, sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan minggu yang lalu, hari ini kita akan membahas mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus sendiri kan kemarin sudah disampaikan bahwa gerak lurus itu adalah gerak benda yang lintasannya lurus, begitu ya. Gerak lurus dibagi menjadi dua, ada gerak lurus beraturan dan satunya gerak lurus berubah beraturan. Mari kita bahas satu persatu dimulai dari gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan sering disingkat menjadi GLB, gerak lurus beraturan itu ya. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama tentu saja lintasannya lurus. Kemudian yang kedua, dia memiliki kelajuan yang tetap. Bapak contohkan di sini ada gambar sebuah mobil. Nah, sebuah mobil ini misalkan membawa cat yang bocor. Nah, catnya bocor, kemudian dia menetes-netes di sini. Nah, jarak tetesannya itu sama. Dari satu tetesan ke tetesan yang lain, misalkan ini 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter. Nah, artinya karena tetap ya tetesannya, berarti kan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 2 meter ini kan sama. Misalkan ini 1 sekon, 1 sekon, 1 sekon, 1 detik ya. Nah, ini kan tetap. Artinya kecepatannya atau kelajuannya tetap. Nah, untuk kelajuan sendiri kemarin sempat disinggung bahwa persamaan kelajuan itu adalah kelajuan sama dengan jarak yang ditempuh benda dibagi dengan waktu tempuh. Gitu ya. Kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Atau dalam notasi matematis ditulis V sama dengan S dibagi T. Ya, ingat-ingat ya. V sendiri sama dengan kelajuan. Satuannya berdasarkan sistem internasional itu meter per sekon. Kemudian S ini jarak. Satuannya meter. T ini waktu tempuh. Satuannya sekon. Jadi S dibagi T. Meter dibagi sekon. Masih ingat kalian kemarin perbedaan antara jarak dan kelajuan ya? Masih ingat ya tentunya. Misalkan Bapak bergerak dari sini. Dari titik A menuju ke titik B. Ini misalkan jaraknya 2 meter. Kemudian berbelok sedikit ke sini, sedikit serong ke titik C. Nah, dari B ke C ini misalkan jaraknya 1 meter. Nah, kalau jarak tentu saja misalkan Bapak kan finishnya di sini, di titik C. Maka kalau jarak ini dihitung saja, dijumlahkan 2 ditambah 1. Maka jaraknya 3 meter. Tapi berbeda dengan perpindahan. Kalau perpindahan itu yang diperhitungkan hanya titik akhir dengan titik awal saja. Nah, misalkan ini ternyata di sini 1,5 meter, maka perpindahannya hanya 1,5 meter. Sementara jarak tempuhnya 2 ditambah 1, 3 meter. Jadi itu beda antara jarak dengan perpindahan. Nah, misalkan ini Bapak ya dari A, B, C, jarak tempuhnya 3 meter, tapi perpindahannya hanya 1,5 meter. Itu sekali lagi Bapak mengingatkan perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah, sudah paham ya? Baik, Bapak hapus di sini. Nah, dari persamaan ini muncul beberapa persamaan lain. Perhatikan, kan bisa diubah. Jadi misalkan kalau ini kan V sama dengan S dibagi T. Bisa ditulis juga S sama dengan V kali T. Atau bisa juga tulis T sama dengan S dibagi V. Jadi ada 3 persamaan sekarang ya, yang berkaitan dengan gerak lurus beraturan. V sama dengan S dibagi T. S sama dengan V kali T. T sama dengan S dibagi V. Baik, sudah paham ya? Baik, kita lanjutkan ke contoh soal matematikanya sekarang ya. Nah, ini dia contoh soalnya. Misal, Rudi mengendarai sepeda dari rumah ke sekolah
yang berjarak 500 meter. Nah, perhatikan ini, catat. 500 meter ya. Dalam waktu, nah ada waktu 200 detik, 200 sekon. Pertanyaannya, berapakah kelajuan sepeda Rudy? Nah, seperti biasanya untuk soal-soal matematis, kita rangkum dulu informasi yang didapat dari soal. Yang pertama, jarak. Jarak itu tadi notasinya S, sama dengan 500 meter. Kemudian waktu, T sama dengan 200 detik, 200 sekon ya. Dan V-nya ada tidak? Nah, V-nya kan ditanyakan, maka tidak ditulis dulu di sini, tapi ini yang diketahui, kemudian ini ditanyakan. Yang ditanyakan V. Kemudian baru dijawab. Jawab kita tulis karena yang ditanyakan V, maka persamaan yang digunakan yang ini ya. Yang ini. V sama dengan S dibagi T. Kita tulis V sama dengan S dibagi T. Sama dengan, nah kalau tidak ditulis lagi V-nya, maka sama dengannya harus lurus. Tapi kalau ditulis lagi seperti ini, V sama dengan S-nya berapa tadi? Iya, 500 meter dibagi T-nya 200 sekon. Maka didapat 500 dibagi 200, 2,5 meter per sekon. Jadi, kelajuan sepeda Rudy itu sama dengan 2,5 meter per sekon, 2,5 meter per sekon, seperti itu. Sudah paham ya contoh soal ini? Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke gerak lurus yang kedua, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Baik, kata kuncinya mudah ya. Kalau ini ada berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan sering disingkat menjadi GLBB. Nah, GLBB sendiri memiliki dua ciri utama. Yang pertama tentu saja lintasannya lurus. Yang kedua, kelajuannya berubah secara beraturan. Nah, kelajuan yang berubah itu ada dua macam tentunya. Ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Perhatikan gambar berikut ini ya. Kalau tadi contoh gambarnya ada satu. Nah, perhatikan ini ada dua. Perbedaannya di mana? Nah, merujuk ke ini. Ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Nah, kalau mobil yang atas, mobil A bergerak menuju ke arah kiri. Dia juga membawa kaleng cat yang bocor. Awalnya si tetesan cat ini dekat, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Jadi dalam waktu yang sama, misalkan ini 1 sekon, 1 sekon, 1 sekon, 1 sekon gitu seperti itu. Yang ini menjadi 5 meter, yang ini jadi 4 meter, yang ini 3 meter, misalkan ini 2 meter seperti itu. Artinya dalam waktu yang sama mobil ini menempuh jarak yang semakin jauh. Sehingga bisa disimpulkan bahwa mobil ini bergerak semakin cepat. Jadi semakin jauh titik-titiknya. Sementara kalau mobil yang B justru tetesan catnya semakin rapat. Artinya kalau yang atas dipercepat, yang ini dipercepat, kalau yang bawah ini malah diperlambat. Seperti itu. Nah, akibat kelajuan yang berubah, kelajuannya berubah secara beraturan, akhirnya sebuah benda yang melakukan gerak lurus berubah beraturan itu memiliki besaran percepatan. Baik, perhatikan. Pada GLBB kelajuannya kan berubah. Dia memiliki percepatan. Nah, perhatikan. Ini kan kecepatan awalnya ini ya. Kecepatan awalnya di sini. Dia cepat banget. Tapi kecepatan akhirnya kan dia semakin lambat. Artinya dia ada kecepatan atau kelajuan awal di sini.
Kemudian di sini ada kelajuan akhir. Ini juga sama, di sini ada kelajuan awal, di sini ada kelajuan akhir. Nah, jadi pada GLBB dia kelajuannya berubah. Jadi ada kelajuan awal, ada kelajuan akhir. Kelajuan awal, kelajuan akhir kan gitu. Akibatnya pada GLBB itu dihasilkan satu besaran yang dinamakan dengan percepatan. Seperti apa persamaan matematis untuk percepatan? Nah, perhatikan. Nah, percepatan A itu dirumuskan sama dengan kelajuan akhir VT dikurangi kelajuan awal V0 dibagi T waktu. Nah, ini percepatan, satuannya meter per sekon pangkat 2. VT ini kelajuan akhir, satuannya meter per sekon. Awas, beda ya kalau yang atas pangkat 2, yang ini tanpa pangkat. V0 kelajuan awalnya, satuannya juga meter per sekon. T ini waktu tempuh. Nah, ini persamaan untuk percepatan. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah mobil mula-mula diam. Nah, diam ya, awalnya diam. Kemudian bergerak selama 10 detik sehingga kelajuannya menjadi 15 meter per sekon. Jadi ada sebuah mobil awalnya diam, kemudian bergerak selama 10 detik sehingga kelajuan mobil itu pada detik ke-10 itu 15 meter per sekon. Hitunglah percepatan mobil tersebut. Seperti biasanya, kita sarikan dulu informasi yang terdapat pada soal. Diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah diam. Oh, kok diam? Informasi iya. Benda diam tidak bergerak artinya kelajuannya V0-nya sama dengan 0 meter per sekon. Karena dia diam. Jadi benda diam kan kelajuannya 0 meter per sekon kan gitu. Kemudian dia bergerak selama 10 detik. Jadi waktu T 10 detik, 10 sekon. Sehingga kelajuannya menjadi 15 meter per sekon. Artinya kelajuan akhirnya itu 15 meter per sekon. Hitunglah percepatan mobil itu. Ditanyakan percepatan A. Maka kita jawab A sama dengan VT kelajuan akhir dikurangi V0 kelajuan awal dibagi T. A sama dengan 15 meter per sekon dikurangi 0 meter per sekon dibagi 10 sekon. A sama dengan 15 meter per sekon dibagi 10 sekon. Sama dengan 1,5 meter per sekon berarti meter per sekon pangkat 2. Itu. Jadi sekarang kita ketahui bahwa percepatan mobil itu adalah 1,5 meter per sekon pangkat 2. Nah, itu contoh soal untuk gerak lurus berubah beraturan mencari percepatan. Nah, sekarang perhatikan perbandingan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Misalkan ada mobil A dan mobil B memiliki data pergerakan seperti ini. Mobil A pada detik pertama dia menempuh jarak 2 meter. Pada detik kedua menempuh jarak 4 meter. Detik ketiga 6 meter. Detik keempat 8 meter. Detik kelima 10 meter. Maka si mobil A ini nanti kan bisa dicari kelajuannya. Nah, pada detik pertama kelajuannya berarti tinggal S dibagi T. 2 dibagi 1. Kan V sama dengan S dibagi T kan gitu ya. Nah, baik. 2 dibagi 1, 2. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 3, 2. 8 dibagi 4, 2. 10 dibagi 5, 2. Jadi kelajuannya ini dia tetap detik berapapun. Nah, kita bandingkan dengan mobil yang B. Mobil yang B
pada detik 1 dia menempuh jarak 2 meter. Detik 2, 6 meter. Detik 3, 12 meter. Detik 4, 20 meter. Detik 5, jadi 30 meter. Nah, kita bisa mencari kelajuan juga dengan V sama dengan S dibagi T. Coba satu persatu. 2 dibagi 1, 2 kan? 6 dibagi 2, 3. 12 dibagi 3, 4. 20 dibagi 4, 5. 30 dibagi 5, 6. Nah, dia kan berubah. Naik terus. Artinya, ini dia GLBB yang dipercepat. GLBB dipercepat. Sementara kalau yang atas karena tetap, maka dia GLB, gerak lurus beraturan. Nah, itu perbandingan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, jadi bisa dipahami ya. Nah, sekarang perhatikan perbedaan grafik antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Berdasarkan data yang tadi ya, berdasarkan data tadi. Misalkan yang mobil A itu kan tadi diketahui GLB ya, gerak lurus beraturan si mobil A ini. Kita pindahkan datanya ke tabel, ke grafik Cartesius pada detik 1. Di sini ya, ini kan T, hubungan antara V dan T. Pada detik 1, kelajuannya 2. Di sini. Pada detik kedua, kelajuannya juga 2. Di sini. Detik ketiga, kelajuannya juga 2. 4 juga 2. Detik kelima juga 2. Nah, seperti ini. Maka bisa ditarik garis seperti ini. Jadi lurus. Kenapa? Karena V-nya dia tetap. Jadi V-nya tetap 2, terus ya 2 meter per sekon. Meter per sekon. Sementara sekarang bandingkan dengan yang mobil B. Dia kan tadi GLBB. Pada detik pertama, kelajuannya 2. Di sini ya. Detik pertama, kelajuannya 2. Detik kedua, kelajuannya 3. Sini. Detik ketiga, kelajuannya 4. Maka di sini enggak lurus ya. Ini. Detik keempat, kelajuannya 5. Sini. Detik kelima, kelajuannya 6. Maka ini bisa ditarik garis seperti ini. Naik. Terus kenapa V? Karena V-nya berubah beraturan. Berubah menjadi dipercepat. Jadi dia berubah. Nah, ini bedanya antara grafik GLB dengan grafik yang GLBB. Jadi gini, ini naik atau ini kalau dipercepat kan naik. Berarti kalau diperlambat kan turun. Sementara kalau yang GLB dia datar terus seperti ini. Nah, sekarang perhatikan contoh benda yang bergerak secara lurus berubah beraturan. Jadi contoh GLBB ya. Nah, contoh yang pertama misalkan kalian melempar bola ke atas dari titik A, B, akhirnya jatuh ke titik C. Ya kan bola seperti ini bergerak. Semakin ke atas bergeraknya tentu saja akan semakin lambat. Maka ini diperlambat. Nah, di titik B si bola akan diam sejenak kemudian jatuh lagi. Ya, ketika bergerak ke bawah maka ini akan semakin dipercepat. Jadi kalau ini GLBB diperlambat, dari A ke B diperlambat, dari B ke C dipercepat. Kemudian contoh lainnya ini. Jadi ada ini tempat seluncuran ya, skateboard misalkan. Sebuah bola digelindingkan dari titik A sampai ke titik C. Seperti ini. Kemudian melewati A, B, C kan. Nah, semakin ke bawah dia kan geraknya semakin cepat. Jadi ini GLBB dipercepat. Kemudian dia naik, nah semakin ke atas semakin lambat, maka ini diperlambat. Bolanya kan balik lagi akhirnya, sini semakin cepat lagi, tapi sampai sini makin lambat lagi, terus seperti itu. Nah, ini contoh-contoh benda yang bergerak secara lurus berubah beraturan. Nah, bagaimana kalau pohon kelapa? Ada buah, misalkan buah kelapa jatuh ke tanah.
Dwing, nah, dari sini ya. Nah sama, jadi semakin ke bawah geraknya semakin cepat, jadi dipercepat. Nah itu contoh-contoh benda yang bergerak secara lurus berubah beraturan. Itu saja anak-anak untuk penjelasan Bapak pada kesempatan kali ini. Nah, setelah kalian selesai menyimak video pembelajaran ini, jangan lupa kalian kerjakan ya soal latihan yang telah Bapak kirim di aplikasi Teams. Di sana ada 10 soal pilihan ganda dalam bentuk Microsoft Form. Nanti kalian isi, kemudian tentu saja dikirimkan, nanti nilainya juga akan tampil di aplikasi Teams juga. Bapak akhiri, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.